Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cashless society. Pertama, saya akan membahas tentang tujuan cashless society. Tujuan cashless society adalah 1. Memberikan cara pandang tentang apa itu cashless society. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang cashless society. 3. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan untuk pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Cashless society sendiri adalah suatu masyarakat yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai ketika hendak melakukan transaksi keuangan. Sebagai pengganti uang tunai, masyarakat tersebut bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau bahkan bisa lewat gadget atau smartphone. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Contoh adanya cashless society ini, yang pertama, waktu kita perjalanan jauh atau kita melewati jalan jauh, pasti kita akan melewati sebuah jalan tol. Nah, ketika kita hendak membayar jalan tol, para pengendara ini sudah diwajibkan untuk menggunakan uang elektronik atau kartu untuk membayar jalan tol. Yang kedua, ketika kita ingin membeli makanan, rasanya kan kita udah nggak zaman nih kita keluar ke mana, keluar berbondong-bondong untuk cari makan. Nggak, kita sudah bisa melewati Grab atau GoFood, dan yang membayarnya ini dengan cara menggunakan uang elektronik, menggunakan OVO, terus bisa menggunakan GoPay, juga bisa seperti tinggal memindai sebuah kode QR. Yang ketiga, seperti kita memesan taksi online atau transportasi lain. Di sini kita bisa menggunakan dengan membayar dengan menggunakan aplikasi, contohnya seperti OVO, itu bisa digunakan untuk membayar. Nah, dan rupanya fenomena ini itu nggak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi sudah ada di beberapa negara. Kalau di contohnya di benua Amerika dan Eropa, yang seperti Belgia, Prancis, Kanada, Inggris, dan Belanda, itu dikelompokkan menjadi sebuah negara yang persentase transaksi yang dilakukan secara non tunai itu paling besar, dan yang menempati posisi pertama di benua Amerika dan di benua Amerika ini yaitu adalah Belgia dengan persentase transaksi yang dilakukan secara non tunai itu sebanyak 93%. Dan yang kedua, dengan tingkatan di antara 50% atau di atasnya 50%, itu ada di Korea dan Malaysia, ada Korea Selatan, Singapura, dan Jepang. Dan Korea pun menduduki tingkat pertama dengan persentase 70%. Dan beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand masuk dalam negara kelompok dengan masing-masing persentase pembayaran non tunainya itu antara 41% sampai 45%. Dan di Indonesia sendiri masih melakukan pembayaran non tunai atau masih akan melakukan non tunai pembayaran. Dan selain di Indonesia juga ada di negara Timur Tengah dan Afrika yang sama seperti Indonesia yang akan memulai atau belum melakukan pembayaran non tunai. Nah, kelebihan dari cashless society ini, yang pertama itu nyaman dan efisien. Jadi kita tuh bisa dibandingkan dengan metode kita membayar uang tunai dengan menggunakan uang money, itu beda banget. Bukan hanya dengan menggesekkan kartu. Saat ini beberapa metode pembayaran cashless hanya memerlukan sistem tempel saja seperti kode QR, itu bisa juga. Dan yang kedua, mempermudah dalam meninjau transaksi. Maksudnya dengan transaksi secara cashless, transaksi Anda nantinya akan
memiliki jejak dan dapat dengan mudah dilacak, mulai dari jumlah transaksi, tempat, dan juga waktunya pun bisa dilihat dengan mudah. Dan yang terakhir, beragam penawaran dan promo. Banyak nih beberapa dari e-money ini atau kelas sosial ini mempunyai penawaran atau diskon yang besar. Promo ini juga dapat membantu Anda untuk menghemat pengeluaran. Namun perlu diingat bahwa tiap jenis produk bekerja sama dengan vendor yang berbeda dan dirancang untuk pasar yang berbeda. Contohnya pada produk T-Case yang memberikan promo di beberapa rumah makan, tempat saji, dan juga bioskop. Saat ini beragam produk kelas masih terus bermunculan dan menyebabkan persaingan yang tinggi. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kekurangan sistem cashless di Indonesia. Yang pertama, cenderung lebih boros. Dengan menggunakan metode cashless, tentu Anda tidak menggunakan uang dalam bentuk fisik. Hal ini lama-kelamaan dapat mengubah kebiasaan belanjaan Anda. Ketika membayar dengan uang tunai, Anda tentunya mengeluarkan sejumlah uang secara fisik secara sadar. Sedangkan ketika Anda menggunakan metode cashless, walau Anda tahu sudah mengeluarkan uang, tetapi transaksi tersebut untuk terjadi secara fisik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesadaran sehingga muncul kecenderungan untuk terus menghabiskan uang. Untuk mencegahnya, Anda perlu melihat saldo yang masih dimiliki tiap kali melakukan transaksi. Hal ini untuk memberikan kesadaran terhadap jumlah uang yang masih dimiliki dan mengurangi risiko pemborosan. Yang kedua, perlu pemahaman teknologi. Karena metode cashless berbasis pada sistem elektronik, penggunaan perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi dan pemakaiannya. Sistem cashless melalui penggunaannya untuk dapat berinteraksi dan menggunakan perangkat elektronik baik berupa mesin ATM, mesin EIX maupun smartphone. Hal ini dapat menjadi kondisi bagi sebagian orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi, seperti kaum lansia dan baby boomer yang masih banyak jumlahnya di Indonesia. Ini salah satu penyebab sistem transaksi cashless di Indonesia masih berpusat di ibu kota. Selain itu, kemungkinan mereka akan lebih sulit untuk mempercayai sistem cashless sehingga akan lebih sulit mengubah perilaku transaksi mereka. Dan yang ketiga, jika kartu hilang akan sangat merugikan. Salah satu resiko dari sistem cashless adalah jika kamu hilang, bayangkan saja dengan melalui top up dengan nominal tertentu, lalu kartu tersebut tidak sengaja hilang. Berapa kartu tidak memfasilitasi Anda untuk melakukan backup dana ke kartu yang baru, sehingga uang tersebut akan hilang begitu saja. Maka dari itu, pastikan untuk menyimpan kartu dengan baik. Tidak ada salahnya untuk mengalungkan kartu di leher atau menempelkan kartu pada casing handphone. Dan selanjutnya, dampak-dampak yang terjadi akibat cashless society terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, mempermudah dalam melakukan transaksi. Dengan bertransaksi secara cashless dapat mempermudah transaksi dana. Transaksi dapat dengan mudah dilacak mulai dari sejumlah transaksi. Yang kedua, koleksi pajak akan meningkat. Pajak yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendapatan negara, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sirkulasi uang lebih cepat. Juga dapat mempercepat sirkulasi uang dalam bentuk perekonomian Indonesia. Dengan e-money, masyarakat jadi lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Cashless ini juga dapat menurunkan tingkat perampokan dan pencurian karena tak ada lagi uang tunai yang umumnya menjadi sasaran. Risiko mendapatkan uang palsu pun bisa dihindari dengan adanya metode ini.